Ketemu lagi dengan saya Muhammad Armar Rusjawan. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial tentang server. Nah, di sini saya akan membuat CentOS server, yaitu dengan menggunakan VM VirtualBox. Nah, pertama-tama yang akan kita kerjakan yaitu adalah kita membuka Oracle VirtualBox-nya untuk menjalankan atau membuat server. Tunggu ya di sini. Nah, di sini saya udah ada beberapa membuat server. Semuanya adalah CentOS, ada CentOS server. Ini ada yang udah diklon dan ada ini menggunakan Red Hat. Nah, kebanyakan saya menggunakan Red Hat. Nah, kalau kita ingin membuat, kita akan klik new di sini. Klik new dan tulis nama. Misalnya kita tulis di sini adalah SO server. Klik SO server. Kita next. Nah, cancel dulu karena kita menggunakan CentOS. Kita klik lagi SO server. Kita pilih Linux, Ubuntu, cari yang Red Hat. 64 bit karena laptop saya support 64 bit. Klik next. Kita pilih di sini saya akan menggunakan 1500 MB. Tergantung kapasitas laptop kalian kuatnya berapa, tapi jangan sampai mendekati merah atau lebih dari merah ini. Kita klik next. Create a virtual hard disk sekarang. Oke. Next. Kita next aja, dinamik. Oke, next. Kita pilih, kita 8 GB, klik create, membuat, dan sekarang udah selesai server kita. Ini untuk pembuatan awalnya. Terus kalau kita ingin menjalankan, klik servernya start. Klik start. Kita tunggu. Mungkin di sini agak sedikit lama karena emang berat menggunakan server. Nah, di sini kita disuruh milih. Nah, di sini CentOS 7 yang 46 bit DVD, size-nya besar. Kenapa size-nya besar? Emang saya pilih size-nya besar karena biar mudah saja, tidak ada instalasi, jadi semuanya udah ada dalam sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak data lagi untuk install atau mengunduh data-data yang di dalam CentOS 7 ini. Maka saya pilih yang 4 GB size-nya. Kita tunggu. Masih running. Memang kalau dalam instalan pertama ini memang agak lama, bukan agak lama lagi, memang lama karena banyak step-step yang dijalankan sebelum kita menjadikan ke server. Dan jika kalian ingin membuat server menggunakan VirtualBox, saya sarankan minimal RAM dari laptop kalian atau PC kalian adalah 4. Bukan berarti yang RAM-nya 2 tidak bisa, tapi akan sedikit berat. Ini saya menggunakan RAM 4 GB, masih ada berat. Nah, ini kita pilih English saya bahasanya karena paling biasa digunakan English karena bahasa internasional. Kita klik continue. Di sini memang kadang mengeliknya lebih dari 2 kali. Kita tunggu untuk step selanjutnya. Nah, di sini adalah untuk pengaturan dari server kita. Di sini masih GUI kita ngatur di sini ya. Nah, kita masih agak loading di sini. Kita pertama akan ngeset tanggal dan waktu. Di sini kan masih Amerika.
Nah, di sini kita pilih Jakarta untuk waktu dan jam kita. Nah, sini Asia Jakarta done. Nah, kemudian kita installation, kita pilih, klik sampai ada tanda centangnya done. Nah, sudah. Baru kita klik network. Nah, ternyata kita on kan, done. Oke, selesai. Cuma itu karena yang lainnya tidak ada instalasi lagi, jadi untuk software udah selesai. Kalau kita tidak menggunakan 4 GB atau size-nya lebih kecil, dia pasti akan menyuruh untuk install satu-satu. Nah, kita masukkan password dulu. Jangan kita masukkan password yang sama. Nah, ke atas kita done. Selesai. Sekarang user kita create, terus nama Muhammad Arif Ma'ruf Setiawan. Nah, kalau username dia otomatis sendiri, kita centang make. Untuk user administrator kita bikin password yang sama kayak password tadi aja biar tidak lupa. Confirm password. Kalau udah selesai langsung ke done saja, dan ini kita akan menunggu sampai selesai. Nah, yang paling lama stepnya adalah di sini karena dia akan menginstal semua bahan-bahan yang diperlukan atau item-item yang diperlukan untuk server. Sini bisa memerlukan waktu sampai beberapa menit, kita akan tunggu. Nah, sebelum itu apa saja yang kita perlukan pada saat untuk melakukan server ini atau kita membuat server sendiri. Mungkin kalau untuk servernya nanti kita akan banyak penginstalan, dibutuhkan koneksi yang banyak juga atau pakai data yang banyak karena ini ada banyak penginstalan seperti kita menginstal secara command line. Kita ada penginstalan PHP admin, HTTPD, MariaDB, ada install Nano untuk kita membuat file. Sama gunanya Nano tuh sama seperti Sublime Text atau Notepad++. Seperti itu kalau Nano. Sistemnya ini menurut yang saya ketahui saja. Terus banyak lagi yang kita perlukan. Terus untuk selain dalam VirtualBox, apakah di luar ada yang diperlukan? Ada. Seperti misalnya kita memerlukan yaitu software untuk penghubung antara, bukan penghubung sih, software untuk memindahkan aplikasi kita. Misal kita mau buat web nih di server, web kita mau kita pindahkan di server, tapi kan kita server nggak bisa ngakses file kan, kita nggak bisa buka file, semuanya adalah command line, nggak ada GUI, ada tapi minim. Jadi kita menggunakan, kalau bukan kita sih, saya lebih menggunakan yaitu WinSCP. Kenapa saya menggunakan WinSCP? Karena lebih enak. Di sana kita hanya memasukkan IP address kita, user sama password kita. Ketika kita udah memasukkan itu, kita langsung masuk ke dalam kedua file, atau kita masuk ke dua direktori. Dua direktori itu direktori apa aja? Direktori dari Windows kita sendiri sama direktori dari software kita. Terus apa sih gunanya? Gunanya untuk memindahkan aplikasi. Misal kita menggunakan XAMPP untuk di Windows, terus kita membuat aplikasi kan ditaruh di local disk C, XAMPP, htdoc. Dalam htdoc itu baru ada aplikasi kita. Terus itu gunanya kita memindahkan ke aplikasi atau ke direktori kita yang server. Direktori kita server itu ada pada, jika kita ingin melakukan aplikasi web, dia ada pada var www.html. Terus kita taruh di dalam HTML itu untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi tinggal kita redirect sih. Gampang sebenarnya, nanti step-stepnya pasti akan saya jelaskan satu-satu karena di sini saya
membikin apa membikin server. Di sini step akhir atau puncak dari yang saya bikin ini adalah menjalankan aplikasi dari aplikasi web. Nah, ini udah selesai. Skip, kita langsung klik reboot aja untuk masuk ke dalam. Nah, ini kita udah jadi server, dia masih ngerunning. Kita tunggu, masih ngerunning. Mungkin untuk selanjutnya saya sambil jalan sambil saya jelaskan salah satu apa aja yang diperlukan. Nah, ini menandakan berarti server kita udah selesai. Kita ini tinggal kita biarkan, tidak usah dipencet apa-apa dulu. Dia akan otomatis ke step selanjutnya. Tunggu. Nah, dia loading untuk masuk ke CentOS. Tunggu. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat server sendiri. Kita tulis loginnya, kita root tadi, karena kita centang rootnya, passwordnya tadi udah masuk ke dalam aplikasi server kita. Terus apa yang kita lakukan pertama? Kita akan ngecek IP. Pertama kita close kan dulu. Close, udah, power off. Nah, kita matikan mesin. Kita ngecek. Nah, di sini saya akan menggunakan dua adaptor. Ini saya menggunakan aplikasi ini untuk merekam dari tutorial saya. Nah, saya close server, baru klik kanan pada project kita atau aplikasi kita setting, klik setting. Tunggu, memang agak berat ya. Nah, ini udah masuk. Terus kita kita pilih network. Nah, ini pertama kita ya bridge adapter Phantom. Ini udah otomatis kepilih, biar aja. Terus adapter kedua kita pilih. Nah, ini kita pilih host only adapter. Nah, ini nanti yang kita gunakan pada saat ingin membuat IP dia. Oke, kita lanjut start, jalankan lagi. Tunggu, di sini kita akan banyak ngerunning lagi, agak lama. Kita tunggu. Start. Starbook, oke. Biarkan lagi. Nah, ini sama seperti step tadi. Pada saat kita ingin memulaikan atau menjalankan server kita, pasti dia akan begini. Dia akan loading untuk masuk ke server dulu. Tapi ini udah agak cepat karena kita udah selesai penginstalan. Nah, sekarang masuk. Kita login, kita login dengan root tadi. Root. Klik password. Kita langsung enter. Oh sorry, salah. Root, enter.
Nah, kita sekarang udah masuk. Sekarang kita IPA untuk mengecek IP kita. IPA itu artinya IP address. Nah, ini udah ada adapter 2 ENP0S8. Nah, kita belum ada IP-nya. Kalau yang ENP0S3 ini adalah dia bridge, yaitu otomatis tergantung wifi yang kita gunakan nanti IP-nya. Kita cd slash etc slash sysconfig, kita tulis sysconfig slash network. Kita bisa langsung tap untuk dia otomatis kebuat tap. Oh, nggak bisa, sorry, S ada 2 di sini, kan saya angkat lagi. Nah, tap. Nah, seperti kalau di tab dia akan otomatis ls untuk ngecek direktorinya apa aja. ls. Nah, di sini udah ada ENPOS3, tapi belum ada ENPOS8. Nah, kita akan membuat dulu. Sebelum kita membuat, kita akan nanti mendownload Nano. Itu kita aktifkan cari wifi dulu karena ini belum menggunakan wifi. Konekkan ke wifi dulu. Tunggu. Oke, udah, tinggal kita yum Nano. Ini untuk kita menginstal Nano, tinggal klik enter kalau sudah. Nah, itu udah terkonek, enter. Kita tunggu. Sorry, salah. Ini aturannya yum install Nano, karena kita menginstal. Kalau yum Nano dia akan tidak kebaca karena dia tidak ada tulisan install, jadi dia nggak bisa. Kita tunggu selesai dulu. Dia akan ada pemberitahuan nanti error apa tidak bisa. Nah, please bin yum. Nah, dia tidak tahu di sini. Terus kita klik lagi, kita tambahin. Nah, tambahin installnya. Jadi kita tulis nanti yum install minye nano. Nah, ini tinggal kita, sebenarnya kalau kita mau ngopi yang di atas, kita tinggal klik arah atas saja. Kalau ingin klik ke atas nano, kita tunggu sebentar. Nah, ubah install. Nah, minnya. Nah, kita tunggu dia lagi install. Nah, ini yang saya maksud banyak menggunakan data, karena kita banyak menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Kenapa di sini ada minnya? Minnya itu menandakan kalau tidak kita tulis minnya, nanti dia akan ada konfirmasi untuk melanjutkan ya atau tidak. Makanya minnya, jadi dia langsung konfirmasi yes. Nah, sekarang udah kebuat, jadi kita tinggal klik udah selesai. Ke download komplit tulisannya, kita tulis nano spasi if cfg enp 0s8. kita klik enter. Nah, dia untuk masuk ke nano. Ini yang saya maksud tadi, adalah yang saya maksud apa, sebagai pengganti dari Sublime Text atau enggak Notepad++. Nah, di sini kita akan mengelikkan, di sini kita akan membuat IP-nya karena kita belum ada IP-nya. Device namanya adalah enp0s8. Terus kita membuat boot proto-nya. Buat boot proto sama dengan, nah, boot proto kita tulis static, terus hw addr hw address
hardware addressnya kita tulis. Nah di sini kita ngikutin yang tadi pada saat kita di adapter 2 tadi, kita kan memerlukan 2 adapter, itu IP yang otomatis langsung connect ke WiFi sama IP manual atau IP statis dia. Nah di sini kita tinggal servernya, klik kanan lagi seperti tadi, setting. Nah network adapter kedua kita buka di advance. Oke. Nah ini match address, ini yang kita tulis. Nah kita buka lagi, geser biar lebih mudah melihatnya. Nah di setiap 2 angka kita kasih titik 2, tulisnya titik 2, tulis. Kita tidak harus bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil juga bisa pada saat hurufnya. 5 2 7. Oke, selesai, enter. Terus kita masukkan IP address, enter, IP ADDR. Ini adalah IP addressnya, kita tentukan adalah 192.168.56.5. Nah enter. Sekarang bootnya netmaxnya sama dengan, kita tulis 255, netmaxnya 255.0. Sekarang untuk boot, baru kita on bootnya, kita sama dengan yes, sama dengan zonanya, zona kita tulis public, ya. Nah kalau udah selesai begini, kita tinggal, nah di sini kan pemberitahuan di bawah nih, kontrol X, baru Y, enter. Udah selesai ke save dia. Baru sekarang kita akan menuliskan sistem CTL restart network. Nah lebih sekarang restart network, jadi dia nge-restart sendiri. Kita tunggu. Nah udah berhasil nge-restart, berarti tinggal kita cek lagi IP-nya. Udah. Nah di sini udah kerubah IP-nya 192.168.56.24. IP ini otomatis karena IP jaringan di bawah sini. Udah selesai. Sekarang udah pengaturan IP kita udah berhasil. Sekarang kita closekan dulu tadi. Ini coba kita sekarang mau ngeping IP apakah berhasil. Dari Windows ngeping ke IP sini, dari sini ngeping ke IP sini. Ping 192.168.56. Udah bisa ngeping ke server kita. Nah selesai. Nah di sini kita Windows R, control panel. Oke, lanjut. Nah di sini sebelum kita ngeping ke kita masuk di sini, tapi saya udah mengeset di control panel, udah saya set IP-nya pakai IP lama saya, tapi di sini saya akan menjelaskan cara ngesetnya dulu. Kalau kalian yang masih baru dalam mengeset IP, cek update setting. Nah di sini ada VirtualBox, klik kanan, properties. Nah kita tunggu. Nah sini kita tunggu, kita pilih IP P4, properties lagi. Nah di sini adalah IP yang udah saya setting. Nanti sini kalau kalian baru pasti kosong, kita oke aja, close. Tadi 56.3, kita harus satu jaringan yaitu 56 semua. Oke, ping 192.168.56.3, kita enter. Nah dia udah berhasil. Nah kita close. Nah ini kita berarti udah terhubung dua-dua dari Windows ke server, dari server ke Windows kita. Klik. Nah udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya. Klik. Udah kita kecilkan aja. Terus ini udah, kita Ctrl C tadi untuk mematikan ini, kita Ctrl C, tinggal kita install httpd, kita tulis ya, kita install sekarang, mulai menginstal httpd MariaDB sama MariaDB server. Kita httpd, yes, enter.
kita akan mendownload HTTPD dulu. Nah, kita akan download di sini. Pada awal-awal ini kita banyak mendownload dulu. Tunggu. Oke, udah komplit. Sekarang kita jalankan dulu sistem menggunakan sistem CTL. Di sini kita akan menggunakan sistem CTL start httpd.service. Kita tuliskan sistem CTL start and spasi httpd.service. Nah, tinggal klik enter. Udah, berarti udah jalan. Sekarang tinggal klik atas, kita enable kan biar dia aktif terus. Enter lagi, udah selesai. Berarti di sini kita sistem CTL. Nah, yum install MariaDB. Kita install dulu MariaDB. Sekarang MariaDB kita server ya, server MariaDB. Oke, enter. Oke, udah jalan. Kita tunggu. Download. Nah, di sini instalasi download size-nya 3 MB, 33 MB. Kita tunggu. Sampai selesai. Harus kalau ingin cepat memerlukan koneksi jaringan yang cepat dan stabil juga, lebih mudah. Tapi karena saya menggunakan HP sendiri, saya agak lola atau lelot. Klik terus tunggu sampai install selesai. Nah, ini dia mulai download lagi. Total install, sekarang udah penginstalan, udah selesai download berarti. Oke, udah tunggu. Udah komplit, selesai. Lalu step selanjutnya coba kita sistem CTL start MariaDB. Enter. Tunggu. Udah berhasil ke jalan MariaDB ya. Sekarang kita akan kita keluar, langsung login aja. Login, salah, kita login lagi. Root, passwordnya kita masukkan. Oke, udah selesai. Localhost, klik nano var www/html/info.php. Kita akan membuat file info di dalam nano. Nah, kita tinggal klik di sini
membuat PHP info. Oke, PHP, sorry, nggak boleh di spasi. Kita klik enter. PHP info buka tutup kurung titik koma slash tanda tanya kurung tutup kurung siku, yes, enter, selesai. Sekarang kita akan coba kita membuka Firefox. Kita klik enter, dia akan tunggu membuka Firefox. Masih berat. Oke, udah kebuka Firefox-nya. Oke, udah, kita tunggu. Masih berat. Oh ya, browser yang kalian gunakan boleh apa saja ya, tidak harus menggunakan Firefox. Nah, kita tulis root salah. Nanti di sini kita isikan IP kita untuk ngecek apakah IP kita udah bisa dibuka. Oke, kita close saja. Udah, kita masukkan IP kita 192.10. Nah, ini udah ada. Kita hapus jadi 5. Nah, enter. Kita tunggu apakah jalan. Nah, ini yang kita buat tadi tidak bisa, berarti kita sistem restart LPD, kita restart. Apakah masih bisa jalan? Coba, nggak bisa juga. Berarti firewallnya, sorry, kita harus, saya lupa, sorry, ternyata firewall belum di stop firewall. Kita stop dulu, enter. Sudah, tinggal kita run. Sekarang udah berhasil, tes jalan. Sekarang kita masukkan /info.php, enter. PHP kita masih PHP versi 5. udah selesai. Berarti sekarang kalau udah selesai, kita tinggal step selanjutnya, yaitu penginstalan PHP admin. Yum install Apple dulu, kita untuk Apple release, menggunakan Apple release untuk step penginstalan PHP admin. Enter, tunggu. Oke, enter. Download, udah selesai. Sekarang kita search, kita mencari PHP admin. Kita search PHP my admin, enter. Tunggu. Udah mulai. Oke, sekarang udah ketemu PHP admin. Terus kita sekarang install PHP admin. Install -y biar langsung PHP my admin, enter. Nah, kita tunggu PHP admin lagi diinstal. Running. Oke, 11 MB. Download selesai. Akan tunggu. Oke, masih sekarang install. Tunggu install selesai, baru kita step selanjutnya
step selanjutnya yaitu kita masuk ke /etc httpd, kita mengatur php-admin kita to chon d/php-admin .conf. Nah, langsung enter saya. Nah, di sini kita akan mengatur. Nah, di step require IP yang ada IP-nya sama /21 ini kita kasih pagar. Nah, kita kasih pagar, titik pagar. Nah, terus di bawahnya di sini kita tulis require all, kita tulis begitu, require are granted, tulis sebentar, R harus besar, require all granted. Oke, kita ke bawahnya. Nah, allow from 127.0 nih kita kasih pagar juga, satu kasih lagi. Oke, nah udah saya di sini require step di bawah require IP kita kasih require all granted, kita tulis itu, enter, kita tambah lagi all granted. Oke, sekarang udah allow, kasih kita pagar. Oke, jangan lupa spasi, hapus dulu pagar. Oke, udah selesai. Udah, kita cek satu-satu dulu. Udah, kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak. Kita cek. Ya, kalau nggak ada nanti kita Ctrl X untuk exit, sekalian Y untuk nge-save nanti ya. Udah ada yang salah. Udah, kita Y, enter. Oke, coba kita sistem CTL network restart ya, restart httpd.service. Oh, sudah berhasil kita nge-restart. Sekarang selanjutnya kita masuk ke MySQL untuk merubah min u root min p, enter, masukkan password. Enter. Nah, kita tinggal show database. Oke, sekarang use database MySQL ya, use database MySQL. Oke, udah masuk ke MySQL, kita show table lagi. Tables. Nah, kalau udah, kita masuk ke user nanti untuk mengubah kata sandi pada php-admin. Update user, set slash password kecil sama dengan password besar buka kurung, lalu tulis buka kurung Setiawan. Ini password yang kita gunakan pada saat ingin membuka php-admin nanti. Tutup kurung. Jangan lupa untuk ya, 0,2. Oke, udah siap. Sekarang tinggal berdasarkan kita tulis where user sama dengan kita titik root titik 2, taruh. Udah selesai. Sekarang kita step selanjutnya di MySQL yaitu jalankan. Udah berhasil, berarti sekarang kita flash
tinggal enter. Udah selesai. Sekarang tinggal kita close kan aja, keluar, karena ini udah selesai stepnya untuk dia. Sekarang kita exit, enter. Nah, udah keluar dari MariaDB, kita udah keluar. Sekarang udah ke awal. Sekarang kita bisa, udah selesai, kita bisa ngecek browser kita, sistem TTL, restart dulu. Nah, udah TTB udah di restart. Sekarang TTB kita running, udah running. Oke, berhasil. Nah, coba kita buka lagi info, terus kita buka browser, jadi php my admin, klik, nggak bisa. Oh, ternyata welcome, udah bisa, berhasil kita masuk. Nah, di sini kita isikan root tadi, terus passwordnya Setiawan99. Oke, tinggal go. Oke, don't save, biarkan saya. Nah, kita udah masuk ke php my admin kita, berarti menandakan kita udah berhasil. Nah, sekarang step selanjutnya kita akan lakukan, yaitu kita belum ada, kita klik, belum ada aplikasi. Kita kan ingin memasukkan aplikasi, database dari aplikasi kita belum ada. Sekarang kita akan memasukkan atau mengimport database dari aplikasi yang udah jadi ke dalam sini. Oke, tunggu. Ini tunggu, masih lama. Tunggu sampai, kemungkinan saya masih ada menyimpan import dari database sebelumnya. Biasa kalau kita ekspor dari database aplikasi, dia langsung masuk ke sini di downloadan. Oh, tidak ada, berarti kita harus mengimport sendiri. Kita buka cmd ya, kita buka cmd, tuliskan tinggal exampp, enter, tunggu. Oke, udah selesai. Tunggu, start. Sorry agak lambat. Oke, kita new tab, kita tuliskan localhost php-admin ya, localhost/php-admin. Nah, itu aku buka. Nah, sekarang kita akan aktifkan dulu start apa aja. Nah, dia udah mulai masuk ke halaman localhost php-admin. Kita tunggu. Nah, ini dia, ini ada beberapa aplikasi saya, ada Jogshop, Lembah Watu Mantan, tes, WordPress. Sekarang kita yang ingin saya ekspor yaitu Jogshop ini. Oke, tunggu proses. Oke, udah, ini data-data di dalamnya. Nah, kita ekspor. Kalau dari sini, kalau kita ingin mengeluarkan data kita ekspor. Kalau ingin memasukkan data, kita import. Ini kita tunggu, masih memproses.
tunggu. Kosong, kita tunggu. Nah, kita refresh ulang dulu. Nah, sekarang udah selesai buat template. Gak usah karena saya kemarin udah membuat template Jogshop. Nah, ini tinggal go. Tuh, nah ini browser. Kita akan save. Close. Langsung save aja, oke. Nah, bagi kalian yang bingung, kalian tinggal Ctrl J untuk mulai downloadannya. Misal tidak tahu tempatnya di mana, tap ini grip, nah, folder locationnya, klik tunggu. Oke, sekarang udah di sini ada Jogshop SQL ini di folder download. Kita kembali ke sini. Oke, tinggal kita kita bikin dulu database SQL. Tinggal create database Jogshop ya, samakan namanya. Kita kasih huruf besar aja, create Jogshop, dari koma go. Oke, nah database sudah kebuat, kita buka, tinggal import, browse. Nah ini yang akan kita masukkan nanti. Lagi klik tab browser, udah, tunggu dimana tadi di folder download, ini download, klik tunggu, masih lola, tunggu, not responding. Oke, udah buka, ini Jogshop, open. Oke, udah, tunggu turun, tinggal kita go. Tunggu, kalau selesai, nah otomatis dia langsung masuk ke ini sub dari tabelnya. Nah, ada ini, oke, kita stop, kita close. Nah ya, oke, aplikasi yang udah nggak kepakai kita close saja, di close. Oke, nah sekarang kalau udah ini kita bikin open winbox, winbox. Oke, karena kalau kalian belum ada, kalian harus download dulu yang namanya WinSCP ini. Oke, ini kita masukkan hostname-nya, yaitu IP address kita 192.168.56.5. Oke, username-nya root. Passwordnya kita masukkan dengan password kita tadi, 1. Oke, kita bisa login, koneksi, tinggal yes. Oke, tunggu selesai. Oke, nah ini yang saya masuk tadi ada 2. Oke, ini kita buka dari Hotdoc, kita masuk Jogshop. Nah ini nanti kita tarik ke sampai sini, tapi ini kita rubah dulu. Nah, kembali mana var, oke, www HTML. Nah kita akan berubah di dalam folder HTML ini. Nah oke, ya ini file yang kita bikin tadi, kita tarik ke redirect ke sini, lepas. Oke, tunggu selesai. Oke, tunggu selesai. Oke, udah selesai. Jangan lupa kita buka dulu foldernya, kita cek koneksi. Nah, DB koneksi, koneksi database-nya kita buka. Nah ini kita rubah karena tadi kita pakai user pada masuk PHP admin, kita tulis Setiawan.
pada password yang sama seperti tadi, kita rubah T1 ban. Oke, save, close, udah. Di sini tinggal kita tulis 192.168.5/jogshop/user. Oke. Nah, aplikasi kita udah berhasil berjalan di browser. Coba kita buka. Sekarang kita buka admin. Nah, dia trader Cloudgin dulu. Setiawan. S nya besar. Oke, kita waspada 1 2 3 login. Oke, dan save. Nah, kita udah bisa masuk, kita bisa mengakses. Lihat aplikasi kita berjalan dengan baik. Sekarang ya, oke, ini dari saya udah selesai. Kita yang lain tinggal close. Server yang saya buat sekarang udah berhasil berjalan dengan baik dan belum ada kendala. Oke, sekarang ini kita exitkan aja untuk close saja karena server kita udah jadi. Nah, jadi ini penjelasan atau tutorial singkat dari saya untuk membuat server CentOS menggunakan CentOS 7 di Oracle VirtualBox. Jadi ini kita close saja. Oke, udah. Kita ini server kita tadi identitasnya keluarkan karena kita udah tidak pakai. Oke, gini. Jadi mungkin kalau ada yang kurang atau ada apa, saya mohon maaf. Namun jika ada yang dibutuhkan lagi dari saya, silakan komen aja di YouTube saya, atau minta hal-hal lain yang tidak dimengerti bisa di komen, chat. Oke, terima kasih. Oke, semoga kita ketemu di lain kesempatan.